Ini perusak dan penghancur rumah tangga. Jejak digital itu, fitnah ini kejinya luar biasa. Kalau saya, waduh, mana cuman nggak muncul-muncul. Bu Cinta ini saya tunggu-tunggu. Muncul lah, sekarang udah waktunya muncul. Bu, itu, ladenin perempuan ini. Mau apa dia? Kan tujuannya bukan hal itu kan. Nyari ayah biologis, ini kan yang bikin rame nih. Coba dulu DNA gitu, maksud saya dengan Revalino. Kapanpun dan dimanapun. Masalah biaya kita bicarakan bareng-bareng lah. Kan dia udah banyak duit nih, udah jadi artis, berasa artis. Maksud saya, coba. Oh, kalau dia nggak mampu, kalau memang dia lillahi ta'ala tujuan dia hanya mencari ayah biologis, ayo kita DNA. Gak apa-apa, saya bantu biayanya lah. Penonton Ray-Ban Unlock Entertainment, balik lagi sama saya Anggita Nasution. Hari ini kita kedatangan tamu dari pengacara Revalino, yaitu Bang Fikri Wijaya nih. Bang Fikri, kita ngobrol-ngobrol nih soal kasus yang lagi rame nih di Bareskrim, rame di PN Bandung juga rame. Kita bahas yang di Bareskrim dulu mungkin ya Bang. Yang jelas ini nggak jauh-jauh dari Lisa Mariana ya. Betul. Ini Bang lagi rame kan ya Bang kemarin. Kalau tes DNA udah keluar nih Bang. Tapi pihak LM tidak menerima hasil tersebut gitu Bang. Terus pengacaranya juga menyebut ada 50% kemiripan nih Bang. Tapi malah jadi blunder nih Bang, karena bilangnya mirip Pak RK justru, bukan mirip Revalino. Gimana nih Bang? Ini yang menyampaikan siapa? Harus pengacara kita tanya dari dulu ya. LM. Karena begini ya, saya menganggap lawyer dari Lisa Mariana ini orang yang mengerti ya. Tapi terlepas dari yang namanya Markus ya. Cuman saya lihat begini ya, kalau mereka menyampaikan hal seperti itu, saya anggap orang ini nggak ngerti ya. Itu bukan bidang dia untuk membaca hasil keterangan dari medis yang dikeluarkan oleh Mabes Polri. Yang jelas Mabes Polri telah menyampaikan bahwa DNA tersebut tidak identik sebagai anak Ridwan Kamil. Itu mutlak punya kekuatan hukum karena itu berdasarkan laporan polisi. Jadi memang nggak ngerti saya, kurang ajar apa gimana ya, apa kurang pemahaman. Jadi pengacaranya pun ikut-ikutan cara berpikirnya Lisa Mariana. Ya karena begini ya, Lisa Mariana ini kan saya anggap memang ya, bisa kita menilai Lisa Mariana ini dari lingkungan yang mohon maaf, menurut saya kurang baik lingkungan Lisa Mariana ini. Ditambah lagi, dari orang-orang sekelilingnya itu tidak pernah tahu cara hukum itu seperti apa, penerapan pemahaman hukum itu seperti apa. Jadi ketambah pengacaranya nih, mohon maaf ini pengacaranya ngeblunder juga nih ketemu pengacaranya kan. Masa iya dia menyampaikan begini ya, yang saya lihat ya, yang saya kutip ya, mereka tidak puas hasil DNA yang dikeluarkan Mabes Polri, bahkan meminta untuk dilakukan DNA ke luar negeri, Singapura. Kenapa sih ngebet banget pingin DNA dengan Ridwan Kamil? Kenapa? Ada apa? Yang jelas-jelas DNA itu sudah keluar, DNA itu sudah dinyatakan tidak identik sebagai anak Ridwan Kamil. Itu sudah jelas. Jadi ini saya lihat jangan sampai orang di luar sana berpikir antara pengacara dengan Lisa Mariana ini 11-12 cara berpikirnya. Yang jelas itu sudah jelas tidak identik. Jadi kalaupun mau seluruh dunia pun kita tes DNA, hasilnya tetap begitu-begitu saja. Terus kalau memang Ridwan Kamil tidak mau, apa yang bisa memaksa Ridwan Kamil untuk melakukan DNA itu? Dia kan tujuannya mencari DNA, nyari ayah biologis daripada anaknya. Sementara Revalino, ini intervensinya kan sudah dikabulkan. Nah artinya, kenapa nggak coba dulu sih dengan klien saya ini Revalino? Ayo kita DNA dulu, kan begitu. Cuman kalau tidak identik juga dengan Revalino nanti, nggak apa-apa, saya dukung. Dia mau DNA dengan Ridwan Kamil, mau seluruh dunia pun, mau di negara manapun, saya dukung. Kan lawyer dia sendiri nih, yang pernah berstatement dengan gagahnya begini ketika awal-awal nih yang lagi viral-viralnya dulu kan, si siapa kalau tidak salah rekan Markus itu, tidak ada pakar hukum di Indonesia ini ataupun di dunia ini yang bisa menyatakan anak tersebut anak Lisa, anaknya siapa kecuali dengan DNA. DNA sudah keluar bos, itu tidak identik sebagai anak Ridwan Kamil. Mau dipaksakan biar jadi anak Ridwan Kamil? Gak masuk. Jadi konsep berpikirnya seperti apa? Jadi saya melihat ini keawaman atau tidak kepahaman sebagai lawyer memberikan pemahaman, pengertian kepada kliennya sendiri. Harusnya diberikan pemahaman. Sekarang menggembor-gembor seolah-olah RK yang menebarkan fitnah. Sadar nggak mereka ini? Lisa Mariana ini menyerang kehormatan dengan mengatakan satu hal, agar hal tersebut diketahui oleh umum dengan sifatnya menyerang kehormatan Ridwan Kamil, menyatakan bahwa anak itu adalah anak Ridwan Kamil. Tanpa dasar. Atas dasar itulah Ridwan Kamil
melakukan laporan polisi. Sehingga Mabes Polri punya kewajiban. Karena siapa yang mendalilkan, ia yang berkewajiban membuktikan. Itu namanya proses hukum. Ketika hal itu disampaikan Lisa Mariana, Mabes Polri apa nih yang bisa kami lakukan? Kamu menyampaikan seperti itu, apa dasar kamu menyatakan anak itu adalah anak Ridwan Kamil? Kan begitu. Nggak mungkin buktinya gua record, cerita. Ini berbicara hukum, berbicara fakta, kebenaran, fakta dan saksi, bukti. Jadi nggak bisa hanya mengarang bebas. Mabes Polri melakukan kinerjanya dengan baik secara profesional atas tuduhan yang dilakukan melalui pencemaran nama baik yang sifatnya menyerang kehormatan melalui sosial media atau dikategorikan sebagai dimasuk dalam Undang-Undang ITE. Nah, artinya harus dibuktikan omongan Lisa Mariana yang dilakukan DNA. DNA sudah diumumkan. Jadi DNA itu sudah keluar tidak identik sebagai anak Ridwan Kamil. Kok sekarang ngotot? Katanya nggak identik 50. Kan yang saya tahu, saya belum lihat ya DNA itu yang secara resmi ya hasilnya itu seperti apa. Yang jelas DNA itu ketika disampaikan oleh teman-teman Mabes Polri melalui humasnya pada saat preskon kemarin tidak identik sebagai anak Ridwan Kamil melainkan identik sebagai ibunya Lisa Mariana. Sekarang apa yang mau dipaksakan? Kok ngotot banget pingin anaknya diakuin sebagai anak Ridwan? Coba sekali saja DNA sama Revalino klien saya. Ayo, mau di mana? Kalian pilih rumah sakitnya di mana. Jangan ngotot terus, siapa tahu nih. Kan ternyata benar anak Revalino. Udah, kita nggak usah pusing-pusing. Revalino memang mau bertanggung jawab. Kok ngebet banget Ridwan Kamil mau keluar negeri, mau ke Singapura lah, Lambarzah sekalian kamu DNA juga tetap aja kalau memang hasilnya memang tidak identik selamanya. Jadi jangan dipaksakan, segala sesuatu itu nggak baik. Jadi maksud saya, hayo siapa namanya si John ya, John dan Markus dan kawan-kawan itulah maksud saya kasih pemahaman kepada klien. Bahwa ini proses hukum. Proses hukum itu harus seperti ini. Kamu yang mendalilkan, kamu yang membuat tuduhan, maka Mabes Polri telah melakukan DNA dan hasilnya tidak identik. Kamu harus terima konsekuensinya. Saya menduga dalam waktu dekat Mabes Polri akan melakukan gelar perkara dalam menetapkan status Lisa Mariana akan ditetapkan sebagai tersangka dan itu boleh dilakukan penahanan. Saya lihat ada kepanikan Lisa Mariana ini. Karena dia udah tahu tentang resikonya. Kok kemarin tadi saya melihat dia ngomong di sosial media itu apalah namanya tok apa nggak ngerti lah itu kan ngomong mau berdamai apa enak banget berdamai apa kamu nggak ada urusan damai-damai saya marah kepada RK kalau damai nggak ada berdamai-damai begitu jadi mohon maaf ya saya kepancing emosi kalau bahas-bahas Lisa Mariana ini karena kenapa apa? Bang mungkin alasan tadi nggak mau menyuruh Pak RK untuk tidak mau berdamai mungkin alasannya kenapa nih Bang? Alasannya sih sederhana ya. Kemarin saya sempat posting juga karena gara-gara Lisa Mariana ini akhirnya saya berasa jadi artis juga kan. Akhirnya saya ikut-ikutan kan. Bikin sosial media, posting lah saya kan statement saya bahwa saya mengharamkan RK kalau melakukan restoratif justice kepada Lisa Mariana. Karena ini mewakili hati seluruh perempuan di Indonesia ini. Perempuan yang mana yang mau mendukung sifatnya Lisa Mariana ini? Nggak ada hal yang bisa dibanggakan dari perempuan ini. Ketika saya posting itu, komentarnya satu hari itu hampir 1 juta. Menyatakan mendukung, oke Pak, lanjutkan Pak, penjarakan Pak. Ada bermacam silisdut, ada yang menyampaikan apa itu, toren pink itulah, apalah, ada yang menyampaikan badut, ancol, macam-macam lah hujatan manusia itu saya lihat kan. Artinya ini mewakili dari perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan yang baik ya, bukan perempuan-perempuan yang seperti ini ya. Mohon maaf ini, istri-istri seluruh Indonesia ini mendukung penuh Lisa Mariana ini agar dipenjarakan. Biar menjadi pembelajaran kepada Ani-Ani. Dia kan mengaku Ani-Ani ini kan, karena dia menyampaikan simpanan no, Ani-Ani yes. Nah Ani-Ani ini memang harus kita sekolahkan. Tunggu apa lagi? Saya rasa saya sangat mengapresiasi kinerja dari Mabes Polri. Segera letakkan tersangka. Tidak ada alasan untuk tidak ditetapkan tersangka. Lakukan penahanan karena ancamannya itu di atas 5 tahun. Boleh dilakukan penahanan. Segera tahan perempuan ini agar menjadi pembelajaran. Karena kalau tidak disekolahkan dan dia didamaikan, dimaafkan, besok tidak menutup kemungkinan dia punya anak, punya benih. Ngaku pula dia anak saya nanti. Hancur juga rumah tangga saya. Jadi saya gregetan banget saya ini. Apalagi saya dapat dukungan dari perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan yang baik ya. Dari 1 juta setiap yang komen itu saya lihat kan. Jadi paling 1-2 dan itu pun akunnya nggak jelas. Jadi mungkin akun-akun teman-temannya si LM ini seperti itu. Bang, begitu. Ini kan juga ada. Saya minum dulu ya. Iya. Saya soalnya benar-benar saya
greget banget kalau bahas LM ini. Udah malas sebenarnya saya. Bang, tapi kan ada gugatan ya. Gugatan melawan hukum di PN Bandung. Itu nanti Revelino mungkin akan ikut tes DNA, Bang. Karena kan intervensinya mungkin sudah disetujui ya di PN Bandung sendiri. Kalau gugatan yang di Bandung, kita tidak mengajukan tuntutan apapun ya. Yang jelas di Bandung itu kita melakukan intervensi karena kita tidak ditarik sebagai pihak oleh Lisa Mariana dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Kita masuk dengan dasar bukti riwayat perhubungan mereka, riwayat pengakuan hamil yang dibuat oleh Lisa Mariana, dan itu mendapat keyakinan sependapat majelis hakim sehingga intervensi kami dikabulkan. Tetapi di dalam intervensi tersebut, permohonan kami tidak ada yang untuk melakukan DNA, hanya meminta ditolak gugatan Lisa Mariana. Dan sebenarnya gugatan itu, saya tidak bermaksud mendahului putusan majelis hakim ya. Tapi tidak bermaksud juga mendahului Tuhan. Cuman saya 99% yakin seyakin-yakinnya. Karena tujuan mereka mengajukan gugatan itu kan untuk melakukan DNA. Sementara Mabes Polri telah melakukan DNA dan hasilnya tidak identik. Jadi 99% gugatan itu pasti ditolak. Jadi ditolak mau apa lagi Lisa Mariana ini. Jadi nggak jadi saya mau tepun lagi ini. Mana? Kalau memang mereka masih berani, sekarang pun berlaku taruhan saya. Bahkan saya tidak bertaruh dengan lawyer-lawyernya Lisa Mariana ini kepada seluruh warga negara Indonesia ini. Saking yakinnya saya sebagai lawyer. Ini kalau lawyer itu kan beraninya punya dasar. Jadi jangan kayak lawyer sebelah itu kan, lawyernya Lisa Mariana itu merasa diri dia paling. Terkecuali ya si Markus ini doang. Kalau yang lain mohon maaf saya tidak ada urusan. Kalau Markus saya kejar terus dia. Dimanapun saya diwawancara saya akan cari dia. Saya akan sebut nama dia. Jadi begitu. Kalau untuk gugatan di Bandung itu tidak ada yang perlu dihiraukan. Biarkan saja. Putusannya udah pasti ditolak. Yakin saya. Tujuan dia mengajukan gugatan itu ialah meminta pertanggungjawaban pada Ridwan Kamil. Meminta pengadilan memerintahkan agar Ridwan Kamil melakukan DNA kepada Lisa Mariana. DNA itu pasti akan dijadikan bukti oleh pihak Pak RK yang dikeluarkan Mabes itu. Ketika sudah dikeluarkan itu akan menjadi pertimbangan. Gugatan apa lagi? Bahkan kalau gugatan rekonvensi itu dikabulkan, gugatan rekonvensi itu kan gugatan balik. Gugatan Ridwan Kamil mengenai rekonvensi terhadap gugatan balik atas perbuatan dari Lisa Mariana ini kemungkinan bisa dikabulkan. Hati-hati. Mau apa dia pakai bayarnya? Rumah dia loh yang jadikan sita jaminan. Begitu muncul gini. Gitu. Siapa lagi yang mengundang? Nggak ada lagi. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga ini perempuan kan? Nggak ngerti saya. Mungkin salah milih pengacara atau seperti apa ya? Saya nggak mau berkomentar. Tapi silahkan. Artinya mungkin penonton-penonton event ini yang bisa menyeleksi nanti kan seperti itu. Karena kita itu ketika dihadapkan dengan hukum itu ada dua kemungkinan ketika kita didampingi pengacara. Tambah sesat atau selamat. Kan begitu. Nah ini maksud saya, kalau saya yang jadi kuasanya Lisa Mariana pada waktu itu mungkin konsepnya tidak seperti itu. Makanya jangan sampai ada sedikit kebohongan yang belum diceritakan klien kita. Karena ini malu sendiri nih kan. Saya lihat nih, kalau saya lebih baik mengundurkan diri jadi lawyernya, lebih terhormat. Berarti ada kebohongan yang tidak disampaikan Lisa Mariana kepada kuasa hukumnya. Ini kena penjara terlagi. Gugatan kalah. Nggak laku lagi kita bos sebagai lawyer. Ini disorot loh. Setiap hari diekspos sama orang-orang di undang-undang ini. Hati-hati. Jadi kalau menurut saya cabut gugatan, lebih terhormat mengundurkan diri. Kami merasa dibohongi Lisa Mariana. Dengan ini kami menyatakan bukan sebagai kuasa Lisa Mariana lagi. Selesai. Lebih terhormat. Ini saya sebagai rekan sejawat ngasih masukan Mbak kawan-kawan ini. Lawyer-lawyer sebelah ini. Lebih terhormat seperti itu. Jadi ada nilainya. Bahwa kita merasa dibohongin. Kalau kalian ikut terus, saya yakin kalian akan tenggelam. Dan pasti akan merugikan diri kita sendiri sebagai lawyer. Tapi kan Bang, pengacara sebelah juga mengklaim akan 2 kali lagi nih Bang untuk tes DNA, yaitu di PN Bandung, sama dia sudah mengajukan surat di Barreskrim untuk tes DNA di Singapura. Abang tuh gimana tuh Bang? Makanya, masih belum percaya Bang, masih ragu. Silahkan itu hak. Cuman kan begini, untuk melakukan tes DNA itu kan ada 2 kemungkinan di Indonesia ini. Dilakukan dengan proses hukum, perintah hukum, atau seperti apa. Melalui proses secara pidana, laporan polisi telah dilakukan. Ialah DNA yang dilakukan oleh teman-teman Mabes Polri. Hasilnya tidak identik. Sementara di PN Bandung nanti, alat bukti yang dikeluarkan di Mabes Polri ini akan dijadikan alat bukti. Nggak ulang berarti ya Bang?
Makanya cara berpikirnya gimana? Nggak mungkin hakim, kecuali kalau ada apa hakimnya. Hakim itu cerdas, lebih cerdas dari saya. Soalnya Mereka itu wakil Tuhan, adil. Lu mau DNA apa lagi? Di Mabes kan dia bilang pernyataan kalau di PNU Dia hanya dia punya hak untuk melakukan permohonan untuk melakukan DNA ulang di luar negeri. Boleh-boleh aja. Sepanjang RK mau. RK melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan bahwa tidak ada yang namanya DNA kedua. Mereka mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh DNA. Itu sah dan mengikat. Punya kekuatan hukum. Jadi biar nggak mencuap-mencuap lagi nih. Biar nggak bikin huru hara lagi. Apa sih yang mendidik dari cerita dari Lisa Mariana ini? Nggak ada. Cuman gue lihat TV-TV kok senang banget ngundang dia. Apa yang mendidik dari perempuan ini? Apakah suatu kebanggaan dengan orang perempuan seperti ini? Ya mohon maaf, nggak ada yang dibanggakan dari perempuan ini. Malah perempuan geram ibu-ibu ini. Itu lihat saya baru sebulan bikin ini. Pengikut saya udah luar biasa ini. Gara-gara laku ya Bang? Ngebahas masalah LM ini. Karena saya di posisi yang benar dan di posisi yang baik. Ya begitu. Jadi didukungi oleh seluruh perempuan ibu-ibu yang jelas-jelas yang baik-baik di seluruh dunia ini. Di Indonesia ini. Begitu. Jadi ketika saya main ke mall sekarang. Banyak fansnya sekarang. Mak-mak semua. Nggak ada yang muda-mudanya. Mak-mak. Cuman nggak apa-apa. Itu hal positif. Karena mereka geram ngelihat Lisa Mariana ini. Kelakuan Lisa Mariana ini. Ditambah lagi. Makin pedenya ini perempuan. Live TikTok. Kayak nggak ada. Mana nyebutin, ayo kalau mau damai nggak apa-apa, selagi gue belum lumpuh, boleh-boleh aja gue bisa nyari. Enak amat jidat lo, harga diri orang mau diinjak-injak. Kalau saya kembali lagi kepada Ridwan Kamil dan istrinya Bu Cinta, haram kan untuk berdamai kepada perempuan ini. Cuman itu hak, kan begitu. Karena ini delik aduan, ya. Kalau laporan itu berlanjut, sepanjang tidak dicabut, maka itu akan proses hukum akan berjalan. Dan Lisa Mariana pasti dipenjara. Cuman kalau itu dicabut, pasti proses ini akan terhenti. Karena itu delik aduan. Tapi saran saya, jangan dicabut. Karena saya yang akan kecewa. Orang nomor satu yang akan kecewa. Cuman itu saya kembalikan, itu hak ya. Yang jelas kecewa saya ini mendasar. Pasti saya sampaikan alasan saya kecewa nanti ketika hal itu terjadi. Maksud saya jangan dicabut. Kita punya alasan kemanusiaan sebagai sesama manusia ya. Cuman menurut saya, nantilah kepolisian mengenal namanya RJ. Kejaksaan mengenal namanya RJ. RJ itu kan restoratif justice. Perdamaian sebelum di luar dari proses pengadilan. Pengadilan boleh mengenal RJ. Boleh-boleh aja. Maksud saya, sekolahkan dulu. Biar dia tahu adab, tahu etika. Jangan menyerang kehormatan yang sifatnya merugikan orang lain. Itu kan fitnah, tidak mendasar. Kan lawyer dia sendiri, tidak ada yang bisa menyatakan itu anak si A atau si B kecuali dengan dilakukan DNA. Lisa Mariana dengan kejamnya menyatakan sekarang udah keluar lagi DNA-nya. Malah nggak percaya minta keluar. Apa sih nggak percaya dengan institusi Polri? Apa? Hati-hati. Jangan sampai loh. Itu dilakukan secara transparan, objektif. Tidak ada direkayasa segala macam. Gila aja kalau Mabes Polri mau menyanggalkan harga diri, martabat, marwah institusi itu karena gara-gara Lisa Mariana ini. Siapa Lisa Mariana ini? Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Terima aja nasib klienmu, bentar lagi di penjara. Mau siapa yang mau ikut campur? Gak ada urusan, posisi salah masalah aja. Berarti sejauh ini Lisa apa? Salah langkah Bang. Dari mulai dia muncul dan mengaku punya anak dari RKJ itu sebenarnya udah salah ya Bang? Hidupnya dia udah salah kalau menurut saya. Hidupnya dia salah, nggak tahu dia atau bukan. Mungkin lahirnya aja nggak ngerti saya. Jadi hidupnya aja udah salah. Dengan hal seperti ini ditambah lagi mungkin dia ketemu orang-orang yang memanfaatkan dia. Kan begitu, karena lawannya ini adalah seorang tokoh, dimanfaatkan. Dia tidak tahu resikonya. Ya kan lawyernya sendiri yang sudah peka di awal. Tidak ada yang bisa menyatakan itu anak si A dan si B kecuali dengan dilakukan DNA. Makanya mereka mengajukan gugatan. Mabes Polri telah melakukan DNA. Ternyata itu bukan anak Eka. Sekarang nggak percaya. Kan kurang ajar namanya itu. Nggak percaya. Pilih lawyer juga kalau gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau saya nggak kayak gitu, alternatif yang saya lakukan, cari dulu kebenarannya. Dan saya ini, kalau saya selalu menekankan kepada klien saya. Ketika kamu ada suatu kebohongan yang tidak diceritakan kepada saya, maka detik itu juga saya akan tinggalkan kamu. Lebih terhormat, karena profesi kita profesi yang mulia. Begitu. Ketimbang lu dampingin terus, nggak belunder lo. Apalagi mau DNA Singapura lah ini. Mending kalau RK mau. Yang gue sesalin kenapa sih? Nggak mau tes DNA dengan Revalino? Ayo, nggak usah melalui proses hukum. Kita coba dulu sekali saja. Siapa tahu identik. Kan begitu. Betul.
Lu yang pilih rumah sakit, lu yang pilih dokternya, kita coba. Kan begitu. Saya pun akan marah kalau saya merasa dibohongi oleh Revalino. Cuman kan majelis hakim sudah sependapat dengan kami bahwa ada persesuaian antara cerita pengakuan dengan bukti saksi yang diakui awal kehamilan yang disampaikan Lisa Mariana ini sampai anak itu lahir, terdapat persesuaian sehingga CA itu lahir masuk dikategorikan. Yakin saya sebagai anak Revalino. Kok ngotot banget pingin sebagai anaknya, kenapa nggak ngaku sebagai anak saya aja? Begitu. Coba dulu DNA dengan Revalino, baru nanti kalau tidak identik berarti boleh jadi ini anak siapa. Kan ini Bram kan banyak mantannya, kan beramai-ramai kan, mantan artis, pejabat, kita tes DNA semua yang pernah coba gotong royong ini. Itu maksud saya. Cuman menurut saya Revalino dites DNA dulu. Kapan dan di mana kita siap. Gak usah dulu. Bersedia ya, Bang? Sangat bersedia. Revalino menunggu itu kok. Kalau untuk membiayai mungkin Bang tes DNA-nya sendiri. Kan dia yang punya kepentingan. Cuman kalau dia ngaku nggak punya duit, kan dia udah ngerasa sok artis sok kaya sekarang. Kalau dia nggak punya duit, sodorkan surat keterangan tidak mampu, saya yang kebiayain. Gitu aja. Bikin sederhana aja. Kan dia mampu nyewa-nyewa lawyer itu. Berarti kan mampu. Tujuan dia kan nyari ayah biologis. Hayo, kapan dan di mana? Jangan ngotot terus pingin RK terus. Jadi mau luar negeri kok, Singapura, kamu ke seluruh dunia kayak seluruh negara. Tetap aja kalau hasilnya begitu ya begitu aja. Berarti Singapura bukan pilihan yang tepat ya Bang untuk melakukan tes DNA yang kedua ini. Punya duit ya emang? Punya duit nggak? Siapa yang mau biayai? Siapa sih yang di belakang LM ini? Kok sok-sok ngajak? Emang DNA itu murah? Apalagi di luar negeri. Punya duit nggak dia? Begitu. Terus RK mau nggak? Jadi itu halu hanya menaikkan seolah-olah apa ya? Ada gertakan, ada perlawanan. Pengacaranya menyampaikan, kan dia yakin. Ngapain takut DNA? Konyol pemikiran kayak gitu. Kalau gua dibagi RK, gua ludahin muka orang yang ngomong kayak gitu. Apa? Kok ngebet banget, orang DNA udah dilakukan, ngapain? Apa kepentingan saya? Saya hanya membuktikan berdasarkan pengakuan dia di sosial media yang sudah menyerang kehormatan, saya laporkan secara pidana, dan itu sudah melaporkan, polisi sudah melakukan DNA itu tidak identik. Selesai. Berarti pernyataan kuasa hukumnya perihal kemarin Pak RK harusnya mau 100 kali pun dites DNA itu banyak. Kalau memang nggak salah jadi, harusnya mau gitu Bang. Hidup itu hanya ada dua ya, kurang kerja. Ini kurang kerjaan. Kalau mau DNA kayak nggak ada kerjaan lain. Apa yang mau 1000 kali? Siapapun. Jangankan Pak RK. Kalau sudah DNA kurang kerjaan namanya. Dia nggak puas. Ntar nggak puas Singapura. Minta lagi DNA di mana? Di Israel. Jadi kalian itu. Manusia biar meledak sekalian. Kayak gitu. Minta DNA lagi di Israel. Jadi Pak RK harus ngikutin. Jadi jangan nambah kerjaan. Jangan kurang kerjaan. Hidup itu yang nggak ada manfaatnya. Begitu. Hidup nggak ada manfaatnya, jadi buat apa RK mau? Kurang ngajar itu namanya. Nah, perjalanan ini kan udah panjang nih Bang kasus ini. Tiba-tiba sekarang LM menyebut kalau Pak RK sama Revalino menyebar fitnah nih. Gimana kan, nih Bang? Otaknya agak belok ini sekarang ini kawan satu ini, perempuan satu ini. Yang nyebar fitnah itu, ini kan jejak digital masih ada. Makanya pingin gue ini perempuan asli nih. Gue kalau dekat nih, otaknya ada nggak ini? Yang jelas-jelas dia menyerang kehormatan Ridwan Kamil, disebar sehingga viral lah se-Indonesia ini bikin gaduh sama satu perempuan ini menyatakan Selin Azura itu adalah anak seorang tokoh mantan gubernur Jawa Barat. Siapa yang buat pindah kalau menyampaikan hal itu? Kan nggak mungkin saya, nggak mungkin juga Pak Ridwan Kamil, nggak mungkin juga Revalino. Ketika hal itu menjadi viral, Pak RK tidak terima. Dia punya hak dalam sebagai warga negara, dia punya pilihan membuat laporan atau mengajukan gugatan. Dia membuat laporan secara pidana, di DNA lah. Setelah itu, karena di DNA dia membuat laporan secara pidana, Lisa Mariana mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Revalino muncul. Karena siapa? Kok Lisa Mariana pernah meyakinkan saya bahwa itu adalah anak saya, kata Revalino. Sekarang kok saya nggak ditarik sebagai pihak dan itu diakui sebagai anak Ridwan Kamil. Di bulan Mei akhir dia mengaku anak Revalino. Ditambah lagi diyakinkan pada waktu hamil, anak itu lahir diyakinkan. Giliran anak itu udah 3 tahun disebut sebagai anak Ridwan Kamil. Makanya jangan kebanyakan. Jadi bingung kamu mau nyari bapaknya.
Itu buka warung aja. Cuman kan didata, maksudnya buku tamunya dilihat siapa, tanggal sekian, kan begitu. Malam apa, tembak luar apa tembak dalam, kan begitu. Jangan tokoh aja yang dicari lah, kan begitu. Bila perlu cari juga saya, sebutkan juga, siapa tahu kan, biar sama-sama viral juga kita kan. Kok ngebet banget pingin anak Ridwan Kamil, maksud DNA dulu dengan Revalino deh. Kapan? Gak usah keluar negeri. Kalau memang tidak positif, tidak identik sebagai anak Revalino, baru nanti saya dukung. Kurang-kurang ongkos dikit mah gue tambahin ya, buat DNA. Ntar gue telepon juga, saya kan udah kenal sekarang sama lawyernya RK. Udah bang, DNA lah. Soalnya Revalino juga nggak identik, misalnya dia mau, kan begitu. Itu pun kalau mereka mau, cuman kalau menurut saya hanya ada dua kemungkinan hidup itu. Kurang kerjaan, nambah kerjaan. Jadi buat apa? Nggak ada pilihan hidup itu. Kalau kurang kerja, mau aja DNA, mau konyol aja. Gua aja yang marah kalau DNA. Buat apa? Berarti secara tidak langsung Ridwan Kamil tidak percaya juga dengan institusi kepolisian. Jadi jangan, nular. Makanya kita kalau kebagian klien kayak gini nih nular. Apa namanya? Yang mau gue sebut juga ini kan kebahaya juga, nanti gue dilaporin juga kan, nggak baik juga gue sebut. Dan kalian paham sendiri ya perempuan ini keblinger sendiri. Makin kesini berarti untuk restorasi justice atau berdamai ini sebenarnya sama Pak RK malah sulit ya bang, karena kelakuannya ini loh bang, yang terus menerus malah gak sulit mau. Tidak sulit saya tidak tahu ya, karena itu kan tergantung kebijakan daripada pelapor, karena itu delik aduan. Cuman menurut saya, kali lagi yang saya hormati Pak Ridwan Kamil dan istri Bu Cinta, jangan buka ruang untuk hal-hal itu, haramkan. Tidak salah kok kamu. Masih banyak cara menanam kebaikan. Boleh memaafkan atas kelakuan perempuan ini, tapi proses hukum wajib dijalankan biar menjadi pembelajaran terhadap seluruh ani-ani di Indonesia ini. Ini perusak dan penghancur rumah tangga. Jejak digital itu, fitnah ini kejinya luar biasa. Kalau saya, waduh, mana cuman nggak muncul-muncul. Bu Cinta ini saya tunggu-tunggu, muncul lah. Sekarang udah waktunya muncul. Bu, itu. Ladenin perempuan ini, mau apa dia? Sok kecakepan, sok artis, sok baik, sok apalah. Mau minta maaf sekarang, udahlah berdamai. Iya aja ini perempuan. Nggak selevel kali bang, jadi nggak diladenin gitu. Ya nggak usah diladenin juga. Maksud saya sekali-sekali keluar kayak bikin statement maki aja nih perempuan. Hei lontong misalnya kan begitu. Lu tahu diri begitu. Buka warung di mana aja lu, jangan targetnya suami saya aja kan gitu, nggak ada salahnya begitu kan? Apa yang salah di situ? Nggak ada yang salah. Begitu. Saya greget banget ini kalau bahas LM ini, makanya haus terus bawaannya saya ini ya. Jadi benar-benar. Apalagi nih? Kalau di PN Bandung, kan PN kemarin Bandung, eksepsi ditolak nih bang. Tolak, oke. Selanjutnya apa bang mungkin sidangnya? Jadi eksepsi itu. Eksepsi itu kan tidak menyangkut daripada pokok perkara. Masalah kewenangan mengadili. Ridwan Kamil melalui pengacaranya menyampaikan keberatan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang dalam hal ini. Menurut mereka pengadilan agama lah yang berwenang. Ini tidak masuk dalam pokok perkara. Cuman pengadilan negeri membuat suatu keputusan yang harus kita hormati. Kami berwenang untuk mengadili hal ini. Jadi tidak ada kaitannya, ini hanya tim pemanis biar si Markus CS ini senyum aja dikit kan begitu. Ujung-ujungnya mas 1000% ditolak, begitu ditolak. Mau apa lagi dia? Mau taruhan mas sekarang? Telepon saya, mau taruhan di mana? Jadi nggak usah dihiraukan kalau PN Bandung itu udah pasti ditolak lah, itu yakin saya. Masih akan bergulir bang? Masih akan bergulir. Cuman kalau agendanya kemarin kan hanya eksepsi, mungkin nanti bukti. Cuman tanggal berapanya saya belum pasti, belum melihat ya. Nanti saya lihat di ikut lah. Jadi kemungkinan agenda selanjutnya itu adalah bukti dari penggugat, bukti dari tergugat, bukti dari intervensi. Masing-masing mempunyai hak untuk melakukan pembuktian. Setelah bukti biasanya saksi. Saksi dari penggugat, karena dia yang mendalilkan, dia yang diberikan hak untuk mengajukan saksi. Cuman nggak tahu saksinya kan, Tuhan Yang Maha Esa mungkin saksi dia. Karena siapa yang melihat dan mendengar ketika pengakuan itu dilakukan tanggal 5, 6, dan 7 Juni 2021 itu. Hanya Tuhan dan dia yang tahu. Cuman kalau Revalino tidak berdiri sendiri. Kami sudah menyiapkan saksi, siapa yang pernah mendengar, siapa yang menyaksikan Lisa Mariana itu meyakinkan Revalino bahwa CA itu adalah anak dia. Begitu. Jadi
Itu kalau lawyer itu jangan diikutin doang kemauan kliennya itu, kalau nggak ada bukti mah tempeleng aja, ngawur itu namanya itu. Tapi Revelino udah nyiapin saksi dan bukti bang. Siap lah, cuman kita nggak begitu gregetan ya, nggak begitu greget, nggak begitu santai aja, karena DNA yang sudah keluar ini kan, walaupun saya udah tahu ya DNA itu tidak akan pernah identik ya, mau 1000 kali DNA pun orang ayahnya dia sama saya kok klien saya, mana mau caranya, mau seluruh Indonesia ini pun berapa juta nih warga Indonesia DNA asal dengan Revalino kan. Kalau Revalino di DNA mah nggak tahu saya hasilnya seperti apa. Lisa Mariana coba dulu DNA sama klien saya. Markus, Bang John, cobalah DNA dulu. Jangan ngotot dengan RK dulu terus lah. Dengan klien saya dulu, hayo kapan dan di mana kita DNA. Baru saya dukung semua gerak dan langkah kalian. Begitu. Kalau yang di Mabes bang, udah ada bocoran nggak sih gelar perkara kapan? Kan Lisanya juga baru kemarin nih hari Kamis diperiksa lagi. Kalau bocoran belum ada, karena itu sifatnya kan salah satu kewenangan dari penyidikan mungkin tidak disebarluaskan. Cuman nanti ketika sudah ditetapkan tersangka pasti akan diumumkan, kan begitu. Cuman berdasarkan pengalaman saya, ketika orang setelah dipanggil melalui dan itu sudah naik proses penyidikan dan itu sudah dilakukan DNA-nya tidak identik, dia dipanggil, kemungkinan dipanggil berikut ini statusnya tersangka nanti. Ketika tersangka nih, kayak kasih masukan lagi nih buat lawyer ini, ya. Ketika LM dipanggil lagi nanti siapkan 2 surat ya, permohonan agar tidak dilakukan penahanan, kalau sudah ditetapkan untuk perintah penahanan maka ajukan penangguhan. Biar nggak ngeblunder, gue kasih tahu ilmunya, karena saya yakin kalau laporan itu tidak dicabut oleh Ridwan Kamil, nasib kamu di ujung tanduk Lisa Mariana, penjara kamu. Sayang akan tertawa terbahak-bahak nanti. Begitu. Bukan saya benci dengan orangnya, benci dengan tabiat perempuan. Saya paling menghormati perempuan ya, karena saya terlahir dari seorang perempuan. Tapi ketika perempuan ini bikin ulah, waduh, bukannya mendapat dukungan dari perempuan-perempuan, hujatan saya lihat. Cuman pede aja ini perempuan, urat malunya udah putus kayaknya. Jadi ketika lab itu saya sempat nonton juga ya, karena geli, saya nggak ngepen juga ya, geli ya, sifatnya geli kan. Kamu ketawanya itu bukan karena lucu kan, geli. Akhirnya saya blok kan, malas juga saya nontonnya kan. Jadi yang saya lihat itu ketika orang komentar itu nggak ada yang komentarnya yang positif, semua hujatan. Itu khusus untuk perempuan-perempuan yang maksud saya yang di jalur Sirotol Mustaqim ya, jalur yang benar nih, nggak ada, pasti dihujat itu karena karakternya dia itu, tabiatnya itu nggak ada punya malu, nggak ada rasa, maksudnya rasa bersalah, nggak ada. Kan selain kasus ini juga ternyata Lisa Mariana banyak bang dilaporin perihal penipuan lah, banyak itu sebenarnya kasusnya. Banyak ya kasusnya. Kalau melihat itu menjadi satu kayak prihatin juga nggak sih bang, atau biarin aja orang urusan dia kok gitu? Prihatin sih enggak, sedikit saya dukung lah. Resiko kan dia merasa udah jadi orang terkenal kan. Orang terkenal itu apalagi orang yang bikin ulah ya. Coba kalau dia diam-diam aja, nggak terkenal kayak gini, nggak akan dicari dosanya sama orang lain kan. Karena orang tahu sejatinya perempuan itu seperti apa. Kok sekarang dia menyerang kehormatan orang lain, orang-orang geram. Begitu geram ngelihat tingkah laku dia, sehingga jangankan dosa dia sebelum lahir, sudah lahir, sebelum lahir pun akan dicari-cari sama orang. Dia itu anak siapa, tinggal di lingkungan siapa. Semua orang ini tahu kok Lisa Mariana ini lingkungannya siapa, orang tuanya di mana, anaknya siapa. Jadi begitu. Jadi risiko hidup dia lah, nikmatin aja. Emang nggak puyeng itu nanti disomasi, dilaporin sama orang. Ya biarin aja, biar dia tahu diri. Orang ini nggak ada obatnya kok, kecuali di penjara. Mudah-mudahan aja. Ya, Bang? Iya. Proses hukum ini kan udah luar biasa nih. Jawa Barat sudah naik sidik, Mabes Polri naik sidik, DNA tadi kemarin saya tahunya sudah dipanggil karena dimintai keterangan pada saat status sudah DNA ini keluar. Kemungkinan sekali lagi mereka akan melakukan gelaran. Saya sangat mengapresiasi kinerja dari teman-teman Mabes Polri dalam hal ini. Saya minta agar dilakukan proses gelar secara cepat. Kepada laporan Ridwan Kamil ini saya tidak punya kepentingan. Biar ini tenang, perempuan ini nggak ada lagi huru-hara masalah Lisa Mariana ini, penjarakan. Bang, tapi pantas nggak sih Bang ketika kita seorang ibu lagi memperjuangkan anaknya ya untuk mendapat hak dari bapaknya ini, kan selalu bilang CA ini lagi memperjuangkan CA untuk ayahnya nih Pak RK ini, tapi di sisi lain ibunya lagi punya pacar baru nih Bang. Itu gimana manusia. tuh, kalau saya suaminya, untung saya nggak ada kontak suaminya ya. Kalau ada mas saya telepon saya nih siapa nih mantan suaminya, si siapa namanya, Edo
Edo ya. Mm-mm. Edo itu kan temannya Ino juga dulu, Mm-mm. teman baiknya. Iya. Telepon Ino, Edo, kuasakan pada saya laporkan itu secara pidana. Saya menduga ada perzinahan, perselingkuhan karena putusan perkawinan itu belum jelas. Harus ada dulu putusan perkawinan secara berkekuatan hukum tetap mereka bercerai baru dia boleh umbar pacarnya itu. Laporkan juga biar dia tahu hidup itu punya aturan. Kan udah ditalak katanya Bang. Talak itu secara agama, Mm-mm. ya. Talak itu berlaku secara agama bagi orang-orang yang beragama muslim. Boleh talak itu diucapkan maka sudah jatuh talak namanya. Cuman yang namanya putusnya hubung satu perkawinan adalah putusnya melalui putusan pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap. Putusan perceraian dulu, baru sah dia bercerai. Kalau sekarang secara agama, secara hukum positif, dia masih status istri sah daripada suaminya. Belum ada putusan perceraian. Makanya kok dia sekarang dengan sombongnya, geli saya ngelihatnya dengan pamernya. Apa tujuan perempuan ini kalau nggak bukan pansos? Itu Kan diputus bawa Bang. Hah? Cara kemarin lagi diperiksa. Nah makanya jadi ini apa sih? Ini ngiru gaya-gayanya siapa? Siapa itu? Gaya-gaya jadi ya kan? Ntar lagi belagak putus lah. Cara berpikirnya Lisa Mariana ini kan udah di bawah dengkul saya. Kayak haus akan ketenaran. Gini ya, kalau dia dengan cara yang positif, dengan cara yang benar mencari ayah biologis dari seorang anaknya, maka saya dukung. Tapi jangan membabi buta. Kan begitu. Kan sebelum Ridwan Kamil yang dituduh sama dia kan ada Revalino. Tes dulu dong dengan Revalino untuk meyakinkan. Karena klien kami juga butuh kepastian itu benar atau tidak. Kalau memang itu positif, ngapain dia ngegembor-gemborin ke orang lain? Mungkin kalau sama Revalino peluang tes DNA-nya di mana Bang? Kalau emang ada peluang nih. Tergantung ya. Karena DNA itu kan boleh dilakukan dengan secara sukarela atau kemauan dari kedua belah pihak tanpa melalui proses hukum. Untuk membuktikan itu. Boleh kedua belah pihak. Artinya saya meyakini Revalino itu karena dari percakapan, hubungan, ceritanya, persesuaian semua kok. Sampai anak itu lahir. Jadi nggak ada salahnya. Itu yakinnya saya. Cuman kan dia nggak mau. Gembel katanya. Suruh cuci muka lah segala macam. Kan sedih juga. Memang apa sih yang positifnya perempuan ini? Sekarang mungkin kabarnya Revalino gimana Bang? Kalau mungkin untuk tes DNA lagi nanti gimana? Siap. Silakan hubungi saya kapanpun dan dimanapun. Revalino sudah menyampaikan, termasuk hari ini pun dia menyampaikan siap untuk dilakukan DNA. Dia menunggu itu. Kalau benar anaknya di tanpa harus melalui proses hukum. Pilih rumah sakitnya di mana, dokternya siapa, ayo kita DNA. Saya kalau dukung. Identik Bang, mau ngambil hak asuhnya Selin nggak sih Bang? Ya kalau itu pasti Revalino punya keinginan itu. Cuman kembali lagi kan kita memikirkan mental, psikis daripada seorang anak ini. Nyamannya dia di mana? Kan tujuannya bukan hal itu kan. Nyari ayah biologis ini kan yang bikin rame nih. Coba dulu DNA gitu maksud saya dengan Revalino. Kapanpun dan dimanapun. Masalah biaya kita bicarakan bareng-bareng lah. Kan dia udah banyak duit nih, udah jadi artis, berasa artis. Maksud saya coba. Oh kalau dia nggak mampu, kalau memang dia lillahi ta'ala tujuan dia hanya mencari ayah biologis, ayo kita DNA. Gak apa-apa saya bantu biayanya lah. Mungkin melihat ini juga Revalino tahu nggak sih mungkin sekarang udah bercerai juga LM-nya dengan temennya nih Bang Edo ini. Terus sekarang udah punya pacar baru. Revalino ngeliatnya gimana sih? Geram banget dia. Itu gue lihat kemarin malas TikTok kan ya. Sekarang udah posting-posting nih. Udah geram banget. Semua posting tuduh-tuduhan orang. Geli lah. Jangankan Revalino yang pernah mempunyai hubungan asmara sampai mau nikah. Siapapun ya. Orang awam pun ngelihat tingkah laku perempuan ini luar biasa. Geram lah. Makanya mudah-mudahan ini ditonton oleh teman-teman Mabes Polri. Segera lakukan. Sudahi persoalan ini. Kita tutup cerita ini. Gelar perkara, tetapkan tersangka. Mudah-mudahan langsung dilakukan penahanan. Selesai cerita. Nggak ada lagi umbar-umbar kasus-kasus dia. Nah, mudah-mudahan nanti kalau dia nggak dicabut laporan ini kan proses hukum nanti berlanjut terus kan. Ada lagi laporan secara pidana tipu gelap yang receh-receh itu. Proses hukum lagi. Kita pendam aja lah perempuan-perempuan kayak gini sampai kiamat. Maksud saya nanti cari lagi muncul dulu dosanya. Jangan dimunculin semua. Buat teman-teman netizen satu-satu. Mabes Polri telah melakukan DNA itu ternyata tidak identik sebagai anaknya, biarkan. Setelah itu nanti kita tunggu di Jawa Barat nih, Polda Jabar. Itu sudah naik sidik juga, biar dia penjaranya bergilir lah dia kan. Nanti ketika keluar nanti masuk tentang penipu gelapnya itu kan. Yang mudah-mudahan kan 10 tahun, 5 tahun belum deluarsa kan gitu. Deluarsa artinya proses kita proses terus sampai dia mendam itu. Sampai ampun-ampun sampai dia kurus lah, kasihan juga kan dia butuh banget pingin kurus. Mungkin cara itu efektif, nggak perlu potong lambung lagi. Pesan nih. Pesan. Ditonton mungkin sama Pak RK sama Bu Cinta ya.
Mau disampaikan apa sih Bang setelah huru hara ini untuk Pak RK sama Bu Cinta? Begini ya, maksud saya begini ya, saya tidak mau ikut campur dalam proses hukum yang diambil oleh Pak RK. Tapi sebagai warga negara, sebagai kuasa hukum dari Revalino, tidak ada salahnya saya memberikan masukan yang positif berdasarkan teman-teman atau pendukung. Berdasarkan, saya juga punya fans lah, walaupun gini-gini juga kan punya fans. Fans saya ini ibu-ibu semua. Jadi ibu-ibu di seluruh Indonesia ini mendukung penuh agar Lisa Mariana ini segera dilakukan penahanan, penangkapan, jangan sampai terjadi RJ itu. Begitu proses hukum. Artinya saya sangat menghormati Pak RK karena itu hak prerogatif dari Pak RK. Dalam hal ini dia yang membuat laporan dan itu adalah delik aduan, boleh dicabut kapanpun. RJ itu boleh dilakukan dimanapun. Tidak harus di kepolisian, di Mabes Polri, di kejaksaan juga boleh, di pengadilan juga boleh. Saran saya jangan sampai hal itu terjadi. Banyak orang yang kecewa. Termasuk ibu-ibu di seluruh Indonesia ini, ibu-ibu yang benar ya, bukan ibu-ibu yang aneh-aneh maksud saya. Jadi maksud saya, jangan Pak, haramkan hal itu kalau memang hal itu terjadi. Saya tidak bermaksud untuk masuk dalam kepentingan ataupun ikut campur dalam hak daripada mutlak dari Pak Ridwan Kamil. Tapi sebagai warga negara yang baik, sebagai kuasa hukum Revalino, mewakili ibu-ibu seluruh Indonesia ini, jangan sampai hal itu terjadi. Penjarakan dulu Lisa Mariana ini. Sekolahkan dulu lah. Biar dia cerdas, biar dia pintar. Begitu. Jadi begitu. Salam mudah-mudahan ini sampai kepada Bu Cinta dan ini ditonton keluarga besarnya. Jangan sampai hal ini terjadi. Kalau memang hal ini terjadi berarti motifnya apa saya tidak tahu. Nanti kita buat sesuatu yang baru nanti. Di kemudian untuk hari. Lisa Mariana sama kuasa hukumnya nih Bang. Untuk Lisa Mariana dan kuasa hukumnya dulu nih ya. Cerdaslah dalam berpikir. Artinya saya melihat dari awal saya sudah menasihati kalian bahwa hati-hati, siapa tahu ada kebohongan yang disampaikan oleh klien kalian. Lebih terhormat kalau lawyernya cabut kuasa, tinggalkan Lisa Mariana. Biarkan. Karena apa? Harkat dan martabat profesi kalian dipertaruhkan dalam hal ini. Ini ditonton oleh warga seluruh Indonesia. Artinya kualitas kalian dipertonton. Kalian tidak ada salah untuk meninggalkan Lisa Mariana karena ada kebohongan. Faktanya, ini kita sebagai lawyer harus berbicara fakta. Faktanya DNA itu tidak identik sebagai anak Ridwan Kamil. Hal apa lagi yang harus kalian ragukan? Perlukah ini DNA dilakukan di Singapura ataupun luar negeri? Tidak perlu. Nggak ada salahnya coba kalian dukung untuk DNA dengan klien saya, Revalino. Siapa tahu positif, identik. Ngapain jauh-jauh? Kalau tidak identik baru kita cari seluruh warga negara Indonesia ini kita DNA semua, termasuk saya nanti ikut satu. Begitu, siapa tahu saya juga dalam saham di situ. Begitu maksud saya, karena kan banyak ini, nggak satu doang. Jangan terfokus kepada Ridwan Kamil. Seluruh warga Indonesia negara ini, negara Indonesia NKRI ini, yang laki-laki ya, kita DNA semua. Begitu, sanggup nggak dia, punya biaya nggak dia? Gitu. Jangan-jangan jual dulu baru bisa nyampe ke Singapura itu. Begitu. Cuman kalau untuk Lisa Mariananya, maafmu itu terlambat. Permintaan damaimu itu terlambat. Saya sekali lagi haramkan buat Pak RK untuk berdamai dengan Lisa Mariana. Tapi nggak ada baiknya, nggak ada salahnya Lisa Mariana perbaiki akhlak, perbaiki kehidupan, belajar dari masalah. Kamu itu seorang perempuan yang masih muda, punya kesempatan untuk belajar yang lebih baik. Dengan hati, dengan niat yang baik. Begitu. Kalau niatnya hanya cari sensasi, buat apa perempuan ini? Begitu ya, saya didukung, dititipkan amanah nih oleh perempuan-perempuan yang benar, ibu-ibu yang benar ini, jalur yang benar, jalur Shirathul Mustaqim, jalur yang benar, bukan jalur yang aneh-aneh. Maksud saya, semua perempuan di Indonesia ini mendukung dan menitipkan amanah kepada saya. Setiap saya bikin status, Pak, kapan Lisa Mariana di penjara? Pak, bagaimana kelanjutan Lisa Mariana? Semua perempuan, jadi nggak ada lagi perempuan ini, kecuali perempuan yang satu spesies dengan dia mungkin akan mendukung Lisa Mariana. Begitu. Jadi haramkan. Terima kasih penonton Ray-Ban Unlock bersama saya Anggita Nasution dan Abang Fikri Wijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali ya.